Pak Rocky nggak pengen undang saya ke tempat Bapak? Apa gitu Pak, sekali-kali Pak? Pasti ya Pak ya? Nanti saya serang pemerintah Pak. Oke, tapi ini jujur ya pada saat saya lihat Pak Luhut ada di depan Pak Rocky Gerung, kayaknya indah banget gitu Pak, luar biasa banget itu Pak. Udah baikan Pak sekarang Pak? Udah Pak? Masih bisa Pak? Selamat siang, salam sehat buat kita. Salam sehat buat semua tamu-tamu yang sudah hadir, terutama di sini ada Pak Luhut Binsar Panjaitan. Ini Kalau Binsar Panjaitan senyumnya. Tepuk tangan yang luar biasa dulu dong untuk beliau. Beliau ini adalah tamu podcast saya paling menakutkan. Episode berapa waktu itu? Dari pertama menakutkan, yang kedua juga tetap menakutkan. Tetap menakutkan. Jadi saya tuh selalu bilang kalau Pak Luhut ini adalah salah seorang menteri yang dikasih kerjaan paling banyak. Saya sampai mikir beliau ini bukan dikasih kerjaan, tapi dikerjain. Dikerjain ya. Pak Rocky nggak pengen undang saya ke tempat Bapak? Apa gitu Pak, sekali-kali Pak? Pasti ya Pak ya? Nanti saya serang pemerintah Pak. Oke, tapi ini jujur ya pada saat saya lihat Pak Luhut ada di depan Pak Rocky Gerung, kayaknya indah banget gitu Pak, luar biasa banget itu Pak. Udah baikan Pak sekarang Pak? Udah Pak? Masih bisa Pak? Bapak Ibu sekalian, sebenarnya saya sudah siapin sambutannya ini, tapi saya nggak bisa jawab. Pertama, saya ucapin pada semua teman-teman yang hadir pada kesempatan ini. Saya sekarang nggak tahu buku ini mau ditulis oleh Kartini, tapi tiba-tiba ketika dia bilang, "Put, aku mau nulis buku mengenai kamu, masa kecil kita." Jadi saya bilang sama dia, ya suka-suka mula gitu. Karena waktu masa kecil kami dengan Kartini ini saya mungkin termasuk yang sangat dekat. Karena Kartini dulu lemah. Jadi ya, saya suka bantu dia dan menurut saya nggak pintar-pintar amat. Tapi yang saya sebenarnya hampir lupa. Tapi saya ingat itu karena rumah kami pas utang di rumah ini. Jadi saya suka ngajak dia, kami pernah dikejar babi apa namanya, dia karena lari dan sebagainya. Saya berkelahi dulu buat cerita sama Kartini di sana. Ya, kalau orang tanya saya, mana yang paling bahagia di dalam hidup kamu? Saya tak jawab, saya tentara. Waktu saya di Kopassus, waktu saya di Sultol, itu yang kayak ayo kita bekerja sama, ayo kita membangun negeri ini, apapun posisi kita. Saya dengan Rocky, misalnya beliau sangat keras menyerang pemerintah, menyerang presiden, oke, apa-apa. Bilang mau saya di interview, saya bilang oke, interview kan. Mungkin karena kita tidak berkomunikasi, tidak ada pemahaman. Dia mau minta interview siapa aja, silakan. Ya kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau saya nggak bisa jawab, saya jawab. Jadi teman-teman sekalian, saya hanya ingin kesempatan ini ngajak kita, ayo kita semua jadi satu bangsa yang padu, yang satu dengan segala perbedaan kita, khususnya lagi menghadapi keadaan yang uncertainty setelah global ini. Terima kasih banyak Pak Boy. Dan yang terakhir Pak Rocky Gerung, ada kata-kata aman Pak? Oke. Close the door, open your mind. Saya mungkin mayoritas di sini, kalian minoritas. Karena orang merasa aneh ada Rocky Gerung di sini. Dan ini sebetulnya ILC. Ini Luhut Club. Dan secara intuitif saya tahu bahwa yang berkumpul di sini menyebabkan bangsa ini surplus IQ. Ya. Memang saya pengkritik utama Presiden Jokowi, Junto Pak Luhut, Junto Pak Mahfud MD. Ya, sampai sekarang juga masih begitu. Tapi saya kritik dengan basis argumen, bukan sentimen. Itu yang ingin saya aktifkan dalam politik Indonesia itu. Ucapkan argumenmu, jangan simpan sentimenmu. Kan itu prinsip juga dalam militer, gitu kan? Pak Sintong.
yang disebut army readiness, kesiapsiagaan tentara. Jadi bagi saya, waktu saya undang Pak Luhut, orang merasa ada apa loh? Saya bilang saya mau bertengkar dengan Pak Luhut. Kenapa? Karena pikiran hanya disebut pikiran kalau dipertengkarkan. Kalau Anda punya pikiran dan tidak ada yang membantah pikiran Anda, itu artinya Anda sedang berdoa, nggak boleh diganggu. Itu bedanya berpikir dan berdoa. Jadi saya membaca buku itu dan saya terpukau dan terpikat dengan perspektif kita yang adalah keponakan dari Pak Luhut. Buat catatan kaki, saya kenal kita ketika dia masih bayi. Saya kenal Pak Luhut ketika dia masih kecil dan nakal. Dan sekarang tambah nakal dia. Jadi saya akrab dengan keluarga ini. Pak Syahrir teman diskusi saya. Pak Syahrir itu kalau berdebat dengan saya itu sampai, lu Rob, lu gila, lu salah. Tapi itu tradisi kita. Jadi saya sebetulnya terbawa pada tradisi keluarga Dr. Syahrir. Itu udah begitu. Dan itu kemudian saya berupaya untuk memahami watak Pak Luhut. Bukan apa yang ditanya oleh wartawan, tapi apa yang diterangkan oleh kita. Kita menemukan satu ide yang tidak pernah dilihat orang. Bahwa leadership itu diuji 2 kali di publik dan dalam batin diri orang itu. Dan itu yang menerangkan kepada kita bahwa kita butuh orang yang paham tentang arah, tapi sekaligus mampu untuk menyusupkan dimensi emosinya pada tim. Dan saya kira Pak Luhut membrief timnya yang pintar-pintar itu bukan sekedar dengan logis, tapi juga dengan passion. Sehingga saya terkejut kok Pak Luhut ada 3 perempuan yang mengasuh kementerian itu dan menghasilkan kebijakan yang ethics of care dalam teori feminis namanya. Kan kita mengasuh soal COVID kemarin, itu seolah-olah kita hanya lihat data yang diucapkan terus oleh pemerintah begini naik turun, bukan itu poinnya. Tapi diasuh dengan feminist point of view. Jadi saya berterima kasih karena ada 3 perempuan pintar yang mengucapkan kembali kepentingan rahim perempuan sebagai pengasuh pikiran bangsa. Itu poin. Yang kedua, reputasi Pak Luhut tentu ada di dalam sorotan kamera kontroversi terus. Tapi kelihatannya dia nggak peduli, karena dia tahu arahnya. Tadi saya sebut beliau seperti bunga mawar, sekarang saya koreksi. Dia seperti bunga matahari itu. Kemanapun ditanam, dia akan mencari matahari ke arah timur. Jadi ada yang final pada pikiran Pak Luhut, yaitu bangsa negeri, persahabatan, etik. Keadaan ini yang membuat saya berpikir bahwa memang bangsa ini dituntun oleh seseorang yang lagi memegang tongkat Nabi Musa. Itu yang saya maksudkan. Karena orang membutuhkan perspektif. Nabi Musa tidak pernah menolak untuk memimpin. Kendali dia nggak tahu dia bisa melanggar itu laut. Dia ragu, tapi dia tahu dia harus menuju sesuatu. Tanah perjanjian, itu Israel. Kegamangan orang, begitu dapat perintah, dia mesti ukur dulu pasukannya cukup atau enggak. Tapi Pak Luhut menganggap bahwa saya bisa. Dan itu waktu saya bilang Pak Luhut, Anda sebetulnya bukan sekedar disebut mampu disegera menyangka salah, tapi tahu apa yang harus diucapkan pada saat orang tidak punya pengertian tentang satu kasus. Ada Pak Mahfud MD, juga teman baik saya tuh. Sama-sama waktu beliau masih pinter. Maksud saya masih pinter. Sebab kadang-kadang kejeniusan Pak Luhut tersaring oleh bahasa yang mesti diucapkan pada publik. Pikir tetap, IQ-nya tetap. Karena itu saya juga akan bertemu dengan Pak Mahfud untuk bicara. Jadi buat saya nggak ada problem. Karena selama kita bertengkar di dalam kondisi berpikir, bangsa ini tumbuh. Bukan nggak pendiri bangsa ini adalah orang yang
doain bertengkar, membaca buku. Haji Abu Salam, Sultan Syahrir, Natsir, segala macam itu orang yang membaca buku dan mampu bertengkar berjam-jam, itu adalah sahabat. Jadi wilayah ini yang ingin saya pulihkan sebetulnya. Tapi saya senang karena ada pembicaraan yang kendati masih samar-samar. Tapi kita tahu bahwa ada hal yang hendak dituntut untuk diteruskan melalui pikiran Luhut Binsar Panjaitan. Dalam beberapa bulan ke depan kita akan masuk pada suasana ketegangan politik karena tahun pemilu. Kalau ketegangan dalam keluarga diselesaikan dalam buku, tapi kalau ketegangan politik kadang-kadang diselesaikan lewat amplop, dan itu yang nggak boleh. Nah, bagi saya Pak Luhut memberi semacam pedoman yang orang anggap sebagai berlebihan. Tapi memang itu faktanya tuh, dengan segala macam jabatan. Saya mengusulkan di sebetulnya semester terakhir kepemimpinan Pak Jokowi ada semacam serious public lecture dari kabinet public lecture, dan itu isinya mestinya ide yang akan dititipkan bagi mereka yang akan bertanding di 2024. Saya ingin lihat setiap bulan ada satu menteri kasih public lecture di depan civil societies, di depan intelektual. Lalu bisa mulai bulan depan. Ini lecture pertama, diikuti oleh Pak Mahfud. Lecture kedua, diikuti oleh Pak Menkes, Pak Budi. Lecture ketiga, diikuti oleh Sandi. Lecture keempat. Karena memang cuma ini kira-kira yang punya otak di kabinet. Yang lain nggak ada di sini. Oke. Itu nanti lecture penutup. Itu buat kesimpulan. Pak Hadi, oke, oh ya, Pak Hadi, oke. Ternyata banyak juga yang nitip IQ di sini. Tapi sekali lagi, saya senang karena terbuka kesempatan untuk bertengkar. Bangsa ini didirikan untuk bertengkar dalam pikiran dengan memanfaatkan argumen, bukan dengan sentimen. Jadi itu saya kira yang dibuka lewat buku ini. Dan kita ingin supaya bangsa ini bergembira kembali karena kita kaya dengan pikiran. Yang terakhir mungkin supaya kita masih bisa cakap. Untuk ini biografi versi teman-teman dekat. Saya membayangkan ada versi lain Luhut di mata lawan-lawan politiknya. Yes. Karena buat saya lawan yang jujur lebih bermutu daripada kawan yang hipokrit. Oke, sebelum berlanjut ke arah yang bisa menimbulkan, jadi saya dulu di sini. Terima kasih. Baik, terima kasih ya, Glory. Saya suka menulis, ya, dan menulis apa aja yang saya pikirkan. 2 tahun yang lalu, saya ingin memberi hadiah buat abang saya. Ya. Saya ingin sesuatu yang merupakan legacy dari dia, yang nantinya bisa dibagi kepada istri, kepada anak, kepada cucu, kepada keponakan, dan termasuk juga mungkin lawan-lawan politiknya. Karena saya selalu percaya, seperti saya selalu bicara dengan Rocky, ide itu selalu ada kakinya. Itu adalah sesuatu yang punya print di dalam hidup. Pak Luhut memiliki segala hal, tapi saya kira sebagai adiknya, saya ingin menulis mengenai abang saya, ya, karena saya sayang sekali. Jadi saya ingin kasih hadiah yang khusus. Dan abang saya selalu bilang, kau bisa nulis, kau nulis. Selalu nyuruh saya nulis. Saya bilang, dulu waktu masih muda, saya suka nulis artikel. Tapi saya tidak ingin lagi menulis disuruh-suruh. Ya. Saya hanya mau menulis apa yang saya suka tulis, apa yang saya pikirkan. Gitu. Dan saya, seperti abang saya, selalu memikirkan kami, saya dan Boris, Ruth, adik saya, Ibu.
Saya juga ingin berbagi, memikirkan mengenai abang saya, bercerita mengenai abang saya, karena itu adalah legacy dia. Saya tidak punya pretensi bahwa buku ini nanti akan laris manis, tidak. Saya tidak peduli soal itu. Jadi saya kira itu yang saya mau sampaikan. Sekali lagi selamat ulang tahun buat abang. We love you so much.